Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk berbagi silaturahmi dengan tajuknya pemutaran film atau dokumenter yakni dari Nomadland Band dari Kota Malang. Sebetulnya saya juga sempat kaget dan ini malah segera diambilkan karena proyek ini kita sebentar untuk sharing proses dalam rampung dari pembuatan film ini memakan waktu cukup lama, yaitu 5 tahun. Jadi saya sempat untuk mengikuti jejak rekam dari Nomadland, awalnya dari dokumentasi band Nomadland 2012, langsung akhirnya akhirnya dipercaya sampai sekarang. Kemudian saya mencoba untuk menawarkan ke Mas Didit bagaimana untuk nantinya arsip dari band Nomadland ini untuk dijadikan dokumenter. Berarti proyek ini menurut saya ya kita sambil ngobrol nggak apa-apa ya, saya ngobrol gini loh. Berarti juga kan dapat tawaran dari yang misalnya ini yang ditawarin atau nawarin? Nah, saya yang menawarkan. Berarti memang dari Mas Galuh sendiri. Anda menawarkan kepada Mas Didi di tahun 2012. 2012 saja. Oke, 2012 saja. Ada pemikiran nggak? Menurut saya saat itu bahwa di 2018 Mas Didi dan rekan-rekan akan say bye gitu dari dunia panggung undergroundan ini. Oke, jadi untuk sempat mau vakum atau mungkin tidak lanjut, belum ada kepikiran pada saat itu, masih konsisten dan banyaknya karya, tulisan dan panggung. Dalam arti musik sebelum pandemi, awal-awal era itu bernama Parade Musik yang sekarang dikenal dengan Gigs atau festival musik. Jadi memangnya nantinya di dalam proses ini harta karun pengarsipan kebetulan sudah rapi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sama bahwa tidak banyak band di seluruh Indonesia, terutama di Malang ini untuk pengarsipannya itu tertib dan rapi. Kebetulan ngobrol-ngobrol di luar dari panggung, mungkin pas soal atau sekarang ke rumah Mas Didit banyak bercerita berbagi dulunya pada saat masih eksis atau masih muda dulu, menyempatkan untuk membeli film atau namanya film itu untuk dokumentasi dari Nomadland. Saya diterima disertakan di film ini tahun 94 sampai dengan 2018 ini. Dari arsipnya ini memang bercerita, memang kalau dokumentasi sekarang siapa yang gak punya kamera di masyarakat, dulu belum berpikiran seperti itu. Nah, bukan salah satunya adalah untuk pengarsipan memang sudah dipikirkan sudah jauh-jauh. Akhirnya di 24 tahun 2018 sampai dengan hari ini 2022 ini bisa disebarluaskan. Intinya untuk berbagi dan tentunya ada edukasi, ada referensi juga untuk menjadi rujukan salah satu film atau mungkin literasi ke depannya. Seperti itu. Ini nggak apa-apa ya, jadi istilahnya dari yang disampaikan Mas Galuh tadi bahwa salah satu poin yang bikin dokumen itu berarti dokumen harus kita jeli ya. Jangan sampai dari PR apa dalam antara ternyata yang dipilih memang dari awal ada publik, bahasa publik, membuat sebuah penelitian mana yang ada pilihan atau memang dari awal sudah pengen dokumen Nomadland atau juga bagaimana? Untuk awal pemikiran memang Nomadland ini adalah harta karun bagi musisi atau mungkin bagi tokoh masyarakat di Kota Malang, terutama ke segi band atau mungkin dengan spiritnya. Jadi di Kota Malang dengan adanya film dokumenter ini bahwasanya ingin mengabarkan bahwa di Kota Malang ini ada band meskipun segmented dengan skena oil atau musik cadas atau underground, bahwasanya di Malang mempunyai band Nomadland yang dimana suaranya meskipun besarnya Nomadland itu rezeki untuk
Berarti jadi kan belum punya paspor maksudnya. Sudah agak keluar negeri waktu itu belum punya paspor berarti. Dengan ada nanti. Oke. Ini mungkin buat Mas Bibit ya. Ketika ada satu tawaran dari Mas Galuh, Mas, misalkan tak ada dokumenter, karena saya Mas. Berarti Hansip ini kan dari jenengan pertama kali Mas Bibit launching misalnya dari berdirinya Nomadland, atau sebenarnya itu juga merupakan proses juga atau sebenarnya dari usul itu begitu dokumentasi gini ada nggak sudah kepikiran bahwa nextnya di tahun ini atau misalnya di 24 tahun Anda berkarya itu akan menjadi sebuah karya tersendiri boleh dengan dokumentasi? Ya, saya waktu itu kan sebelum berdirinya Nomadland itu biasa di band anak-anak sekolahan gitu ya. Tapi ketika saya memutuskan untuk membuat Nomadland waktu itu saya ingin mengangkat musik Nomadland, hanya musiknya saya rekam juga peristiwa-peristiwanya. Jadi peristiwa malunya juga peristiwa yang ditulis. Saya memang menulis waktu itu. Jadi tidak sulit untuk membuat buku Nomadland. Buku yang ke-20 tahun, tahun 2016 dan buku Nomadland yang dokumenter tahun 2019. Artinya bahwa dokumentasi di situ sudah tersusun dokumentasi berupa foto, video, tulisan berupa catatan yang saya jalan. Ini manggung itu ya, manggung sudah tempat itu saya tulis itu. Saya tulis sebenarnya itu ngapain aja, sama aja. Ini jadinya vokalis, gitaris, sekretaris. Dan akhirnya itu manfaatnya baru kita bisa cek di sekarang ini. Tuh, PR Mas, yang punya band apapun jenisnya, atau bukan hanya band sebenarnya. Kita nggak mengenal Mas yang seperti apa ya. Ternyata memang sebuah preparation itu perlu. Berarti waktu ditawarin mungkin kaget. Waktu ditawarin Mas Galuh, Mas tapi lo dokumenter konteksnya nih, kaget. Oh biar aja. Mau soal itu tentang ini. Saya balik lagi ke Mas Galuh, nggak apa-apa ini. Ini ngomong kalau kalian di sini mau pertanyaan, boleh. Saya terbuka, jadi jangan kita ngobrol, lalu saya bisa tanya juga. Kalau misalnya tiba-tiba kayak ini pasti nanya aku begini tiba-tiba kita sebelum tanya masalah mana nggak mau, bebas kok, ya. Selesai nggak selesai dikumpulkan tiba-tiba ujian kamu mungkin dibikin sana ya Mas Galuh. Oke, awal kita sudah menawari mendengarkan romansnya dalam hal ini adalah Mas Galuh. Yang pertama kali, mungkin ini teman-teman para pembuat film atau bahkan recordingannya ini urusannya dari recording ya Allah ya Mas, audionya ya. Yang pertama kali Anda lakukan adalah seperti apa setelah menunggu Mas Galuh? Apakah pemandangan dulu, langsung rekaman, atau harus gimana, atau harus survei? Silahkan bisa diceritakan. Ya, baik. Awal mula proses ini saya lebih sharing sih untuk kita menawarkan Mas ada film ini. Jadi awal proses kami banyak brainstorm, bukan pikiran juga ide dengan teman-teman di tongkrongan sini dan teman-teman sinema, sineas di sini. Bagaimana untuk nanti menciptakan sebuah karya itu ya ini fotografi yang nanti outputnya adalah film masih kategori yang dokumenter yang dimana menyampaikan pesan bersama tapi di dalamnya apa yang bisa dipetik atau diambil. Jadi mulai fase dari 94 sampai dengan 2018 ini selama 24 tahun ini ngapain aja, sidang tulis apa aja, karya apa aja, apa yang dilakukan dan relevansi dari karya-karyanya apakah diimplementasikan sama pesan-pesan sampai saat ini dan juga penikmat atau yang mengikuti dan seperti itu. Berarti memang kan saat-saatnya dilewat istilahnya ini ngobrolan kerja tapi dari karya ya ini. Kadang kita ngopi ngobrol gitu-gitu ya apa gitu mungkin seperti itu ya waduh. Ya pakai modelnya efek tapi apa gitu. Ayo story yang mau nanya ngobrol ya guys ya. Ini mau makan teman kayak ngomong nggak ada ya teman ya. Untuk ini tadi saya lihat dari unsur lighting segala macam pengambilan gambar segala macam. Perlengkapannya ada nggak? Atau mungkin memang menurut saya untuk para filmmaker di sini kan mesti berpikirnya dalam hal ini minimal tuh duit kamera
pembuatan film ini gitu ya, kalau dokumenter ini perlengkapannya apa sih standar? Mengenai teknis untuk bahan atau mungkin stok dari yang dilakukan di film dokumenter ini sebetulnya hanya terbantu dari pengasuhan No Man's Land dan kawan-kawan yang dulu support dari No Man's Land, dan mungkin dari aturan dari digitalisasi YouTube, atau mungkin dulu menyempatkan ada tiket, kemudian film yang sudah ditafsirkan, kemudian digitalisasi, bahkan sebetulnya masih banyak lalu mungkin yang bisa dilakukan, tapi saya mungkin ada yang tidak bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi untuk bahannya terbatas juga dari teman-teman yang turut menjelaskan dari perjalanan karir saya sampai 2018. Berarti istilahnya sebenarnya waktu Anda memulai ini tidak harus terlalu pakai tools apa gitu ya. Berarti lebih sebenarnya kalau dengan selama pembuatan film ini titik beratnya sekitar lebih di pengumpulan data atau pengambilan gambar atau ngomongin. Soalnya ini konsep ya, ini ada dari luar negeri dari Prancis, ada saya kemudian atau proses ini kayak membuat video sampai ada perjalanan 5 tahun mas. Ini ibaratnya Presiden Jokowi disebut kemarin ini udah terus mari 5 tahun ya. Kenapa sobat Presiden Jokowi? Sekarang gitu sampai 5 tahun. Kira-kira apa kesulitan dengan sama pembuatan? Untuk kesulitan, bukan kesulitan juga tantangan. Jadi proses 5 tahun ini adalah proses saya menemukan untuk memetakan dulu dari arsip yang sudah digunakan oleh saya, jadi diberikan utama untuk membantu menghasilkan dengan tertib. Akhirnya saya pada saat itu sudah fix, saya menulis skrip, menulis sinopsis dengan detail dari bagian 1, 2 tadi di mulai awal ada terus kerja kemudian di season kedua ada wajah baru dari perjalanan pemain sampai dengan adalah karya terakhir itu mungkin kami sempat untuk banyak ngobrol dan sharing sehingga apa yang nanti bisa disampaikan ke khalayak masyarakat. Berarti memang apa istilahnya benar-benar harus berkonsep ya kalau dokumenter ini. Saya balik lagi nih Pak Fidi. Sebenarnya Mas ketika Moments memutuskan 2018 ini ngomong satu masih beban misalnya. Tapi tadi sempat diambil saya melihat tayangan dan itu masih tetap produktif. Buktinya merchandise masih dijual, di repackaging, bahkan masih ada di cover lagi ya kalau Moments. Sebenarnya project nextnya setelah 2018 dengan Bubar itu masih banyak kan project berkaitan dengan No Man's Land atau lebih ke project pribadi sebenarnya? Setelah 2018 itu selesai, sebenarnya banyak proyek yang masih belum kami kerjakan dari Eropa, khususnya Belanda sama di Prancis. Waktu itu kami harus mengerjakan proyek split dengan band Amerika, proyek split dengan band Jerman, belum lagi kompilasi internasional juga banyak. Tapi karena waktu itu saya sudah memutuskan untuk depan dan teman-teman seperti kuliah dengan saya proyek semua yang saat itu sudah berjalan dengan putus. Kecuali yang sudah memang kami kerjakan sebelumnya. Artinya setelah tahun 2012 itu kami sudah benar-benar tidak melakukan kegiatan komisi dan kami tidak memproduksi yang baru. Artinya label yang masih merilis sampai tahun depan itu hanya berisu. Jadi misalkan di Arab dunia apa atau berapa itu mereka sudah tidak bisa stok dan penggunaan masih banyak, mereka merisu lagi. Bahkan besok Januari 2023 besok itu rilis yang lebih 12 hit itu album Performance Putih di Prancis. Itu memang saya sengaja minta kan standarnya piringan hitam itu warna hitam, tapi saya juga minta warna merah putih untuk warna yang lain. Jadi piringan hitamnya piringan hitam, yang satu merah putih. Oke, berarti apa namanya lebih ke package gitu kan ya? Ada lagi dari label-label dari kapal penangan ini, mereka mau merilis album
recording. Oh bukan, pecinta underground, saya tahu sepatu. Mas, tadi ya kalau melihat fotonya Mas Didi tadi, yang pertama-tama polos, sepatu ini. Bahan karya terakhir keluar rambutnya Cats. Aku saya jomblo. Tapi ada satu lagi yang saya mau nanya sih, apakah musik underground atau istilahnya di sini itu memang harus bahasa Inggris? Soalnya lagu dia kan semua bahasa Inggris. Pemirsa memang mulai dari awal itu saya berpikiran bahwa saya kepingin karya saya ini diperdengarkan oleh orang-orang yang mempengaruhi saya waktu itu. Ya artinya musik barat ini kan musik orang barat. Betul. Saya kepingin karya saya didengarkan oleh mereka. Dan mereka yang mendengarkan musik saya. Dan akhirnya salah satu sarana untuk penurunan itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi sesuatu yang mereka juga mengerti. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Melayu, otomatis mereka hanya suka pada musik saja. Mereka tidak tahu apa yang saya bicarakan. Baik, berarti apa makna dari lagu atau musik yang bisa disampaikan gitu? Musik Inggris bisa diproduksi oleh siapa saja. Oke. Aku bikin merinding karena sih omongan dulu itu kalau semua loh. Jarang-jarang kalau bisa sampai akuan detail ini benar-benar bukan. Ya Allah, kayak benar kita intinya saya lupa saya kayak mas. Oke, ada yang mau tanya sih? Silakan ya, ngobrol. Dari mas-masnya, ini duet band kan? Ah, ini saya bertiga punya band apa ada? Punya. Oh, ini mas, ini duet band. Wes ngetok album mau tunggu. Udah, pirang album. Sudah aku foto loh yo. Aku foto kemarin. Berapa album? 2 album. Cara namanya siapa? Mupe, Pak. Mupe. Ini generasi aku KTP apa dulu? Keluhan. Oh, cepet. Nama panggung. Bandnya namanya apa? Yang food. Youngfood. Kudu bahasa Inggris lah mas. Topeng slang. Apa-apa ya? Rata-rata kan ada beberapa bahasa Inggris. Sak-sak-saknya loh. Oh, kali apa namanya? Lagu-lagunya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia masih translate berarti. Nah, kayak di luar negeri di translate punya. 2 album ini sudah dipasarkan bahwasanya ya, sudah keluar. Itu bentuknya apa? CD atau Sama kaset. CD sama kaset kan? Cara pemasarannya gimana? Apakah sama dengan teman-teman dari Nomor 9 dulu atau Yoko? Duit teknik Yoko pemasaran? Kaset kan gampang, Pak. Mau media dipasang oleh media. Oh, benar sih. Ini gak ganteng atau ganteng sih? Jadi lewat IG Yang nawak-nawak nol, Pak. Nawak-nawak nol nang koyo sing dodolan kaset-kaset itu lah nawak-nawak. Belum enggak. Tak belum wis iki tak titip notok lak payu arek bayar notok. punya merchandise. Yo duwe, Pak. Tapi kan akeh selek ate rekaman baru kita ngeluarin merchandise gitu. Memang teman-teman ada berapa nih gitu ya? Bermainnya di merchandise sama lagunya itu tadi ya mas? Oke, keren. Tapi tetap kayak lagu-lagu terus masih di kafe kan. Nah kalau lagu itu bakal cepet Kayak Mungkin inspirasinya. inspirasinya. Sekarang aku berapa tahun teman-teman tahu namanya Romance Slave? kalau saya tahu nama SN itu 2011. 2010 Dari mana? dari temen, Mbak. Ini musik apa sih? Ngono pertama ini. Kok wonge gondol-gondol menarik ngono, nggih, Mbak. Gundul-gundul menarik gunawan. Nah, mang itu tadi inspirasi teko Ikman, Pak. Pendewasaan hidup sih, Mbak. Wah, ampun mas Oke, tapi kepengen nggak sih seperti Romance Slave yang 24 tahun berkarya sampai akhirnya walaupun sudah bubar tetap ada proyek masih tetap dilanjutkan walaupun bukan dari Romance Slave langsung bahkan pihak luar negeri. Kepengen nggak ya? Yo pingin sih, Pak. Menmu usianya pirang tahun? 2009 sampai saiki. Gue kurang tahu. Ini kerja hitung-hitungan ya. Dulu aja mas. Oke, Piro, maksudnya Piro. 9 tahun
lebih lebih ya. Oke. 12 tahun. Dua tahun belas berapa? Sukses ya teman-teman. Oke, kalau mau Einstein sendiri ada berapa album selama 24 tahun berjalan? Totalnya? Kayaknya kalau studio album itu ada 9. Kalau ditambah dengan album EP, terus apa single collection seperti itu 24. Sekarang 24. 24 tahun, ibaratnya 24 album. Jadi kalau udah tahu sampai kok kayaknya berkarya. Di waktu yang berproduk itu ada sekitar tahun seperti yang di Iya. mereka selalu bikin ide baru kan tulisannya sampai 10 tahun itu bisa 3 kali untuk proyek ini. PRU mas, mulai apa tadi dokumentasi nih ya mas. Karena kalau 2011 berarti harus ono handphone lah minimal ada kamera atau apa ya. Dan sampai betul-betul sopo ngerti 10 tahun kasih jenengan ini bikin dokumenter. Amin ya. Oke, ini kebetulan sebentar. Saya mau ngobrol ini ada salah satu. Ini kalau tadi sebenarnya kalau Mas Gaharu itu bukan hanya dokumenter ya mas ya, filmnya. Filmnya bukan hanya film dokumenter, tapi film komersil jenengan juga produksi atau gimana? Untuk kegiatan sebelum-sebelumnya itu saya sering terlibat untuk kegiatan kolektif dokumenter atau mungkin film pendek bersama sinias-sinias seperti itu. Untuk komersil sebenarnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Memang Mas Gaharu yang memutuskan untuk tidak terlalu berkecimpung di film komersil atau mungkin ada hal lain yang membuat Anda memutuskan seperti itu? Ya, biasanya tergantung dari objek apa yang ingin saya buat. Tapi ini untuk kedepannya bermanfaat atau mungkin lebih ke isi dari kesannya seperti itu. Kalau komersil kan mungkin untuk kepentingan tertentu atau mungkin yang pribadi itu, tapi mungkin itu di yang lainnya. Ada pribadi dan karya atau mungkin momen ini saya lebih ke yang itu tadi yang bebas kerja dunia apa mungkin dulu biasa gitu. Jadi memang Mas Gaharu memutuskan seperti ini karena ada pertimbangan bahwa film Buki harus ada nilai plusnya. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini yang filmmaker ini bertanya-tanya, ada gaya dokumenter dari modal apa minimal bensin mungkin ya. Pemerintah kita kalau pak semungkin. Ini curahan hati teman-teman apa pembuat film kan biasanya begitu ya. Nah, kebetulan ini tadi sebenarnya dadaan beliaunya. Karena saya tahu beliau ini